Saya kembali lagi ke dalam materi yang ini. Nah, ini alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan sumber daya keluar rumah sakit. Nah, ini supply chain cycle-nya. Jadi dari bidang operasi yang kemarin juga sudah sedikit banyak ada kita simulasikan dengan dengan struktur ICS di rumah sakit RSIA Malang kalau nggak salah kemarin ya. Jadi ini cycle-nya dari bidang operasi minta ke IC berkoordinasi dengan PPI dan juga perencanaan. Kemudian mereka minta ke bidang logistik untuk menghubungi IC license officer. Ini kalau yang skenario yang 6B dari luar, bukan dari pengadaan normal. Nah, kemudian dari petugas penghubung ini maupun IC-nya langsung bisa ke dinas setempat, Satgas Covid maupun relawan, donatur untuk meminta APD yang sesuai dengan standar alat pelindung diri. Nah, ini kita sudah ada pedomannya dari farmasi dan alkes. Ini bisa di-download juga bagaimana standarnya. Kemudian setelah mendapatkan bantuan, menghubungi insiden command IC-nya untuk sebelum diterima ke bidang logistik dan diperiksa oleh komite PPI, ini menyiapkan berita acara serah terima. Ini yang kemarin kita bahas juga. Jadi untuk dokumen ini ada menjadi lampiran dalam SOP di Hospital Disaster Plan Bapak Ibu, di rumah sakit Bapak Ibu. Ya toh. Jadi ini didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh bidang operasi. Bagaimana kualitasnya secara teknis kemarin sudah dibahas dengan baik oleh dengan luar biasa lah dengan oleh Bu Ipung, dan besok beliau akan bergabung kembali dengan kita untuk mereview penugasan Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu disiapkan. Ingat ada nama penerima, nama pemberi, nama penerima, barangnya apa, dan juga nominalnya di sini apa. Nominalnya di sini berapa. Nah, totalnya berapa yang diterima oleh rumah sakit dari bantuan relawan tersebut atau donatur atau instansi lain. Nah, kemudian kembali lagi supply chain-nya berputar terus sampai selesai operasi ini. Nah, ini contoh mekanisme lain. Inilah kita coba dari Dinkes DIY. Di sini ada. Jadi dari rujukan COVID dengan dia ada formnya ke Dinkes DIY maupun ke Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana yang non rujukan? Non rujukan minta ke dinas kabupaten kota dulu sebelum ke dinas provinsi. Nah, ini sudah ada pengaturan berjenjangnya seperti ini. Nah, ini interoperabilitasnya antara ICS di rumah sakit. Kita bisa lihat ketua medical support di sini meminta ke manajemen berkoordinasi dengan manajemen support, kemudian melaporkan ke IC minta ke Dinkes DIY. Nah, seperti itu. Ini ICS dalam Hospital Disaster Plan rumah sakit sudah interoperability dengan ICS Renov Dinkes setempat. Nah, ini yang perlu juga disebutkan dalam Juknis dan Juklak atau SOP yang ada di rumah sakit. Jadi apakah di rumah sakit Bapak Ibu sudah mencantumkan ini? Bagaimana kita berkolaborasi dengan dinas kesehatan? Banyak yang sudah ada. Saya sudah lihat beberapa dokumen dan ini sudah dicantumkan. Sangat baik sekali. Nah, ini juga contoh dari Sujono juga ya. Bagaimana komandan bencana meminta kepada Humas, mungkin ke PKRS juga, instruksi ke instansi horizontal. Ini yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya untuk informasi. Dan kemudian dari instansi lain memberikan ke bagian logistik juga, jangan lupa dipikirkan bagaimana transportasinya, penyimpanannya, dan distribusinya. Ini mengenai penyimpanan juga sangat penting untuk diketahui bahwa menggunakan sistem cluster, koordinasi sistem cluster tidak hanya melulu untuk pengadaan barang dan jasa, tapi juga storage. Karena dalam beberapa kejadian bencana, kita bisa mengusahakan
penyimpanan seperti gudang dari pihak lain. Jadi mungkin dari badan usaha itu ada yang punya tenda banyak, kemudian waktu gempa Padang itu bahkan kita bisa memobilisasi tenda yang berukuran sangat besar dari World Food Program. Jadi ada NGO internasional yang memberikan bantuan seperti ini dan kita buka itu di depan dinas kesehatan, di depan rumah sakit agar bantuan-bantuan yang masuk itu bisa diakomodasi karena mungkin Bapak Ibu yang ada di instalasi farmasi juga akan kesulitan agar tidak bercampur barang-barang bantuan dengan barang-barang yang sudah ada di rumah sakit, barang-barang rutin yang ada di rumah sakit. Nah, ini perlu dipikirkan juga storage-nya seperti apa, kemudian transportasinya bagaimana, siapa yang akan menyediakan. Dalam situasi bencana seperti ini, biasanya banyak yang memberikan secara cuma-cuma. Dan ini akan sangat membantu kita dalam ya penanganan COVID ini. Termasuk juga bahan bakar juga ada. Nah, tapi bagaimana mendapatkannya? Tentu saja kita perlu memetakan potensi. Itulah kenapa penting sekali ada perwakilan rumah sakit yang selalu ikut dalam rapat-rapat di dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan selain juga membutuhkan data dari rumah sakit, tapi di dinas kesehatan itu kadang-kadang juga ada informasi-informasi mengenai tambahan resource seperti ini. Jadi bagaimana bisa mengadakan transportasi, distribusi, dan penyimpanan. Seperti yang mungkin kita bisa lihat viral di Instagram, Facebook, kemudian Twitter, ada Dokter Tirto ya. Nah, itu juga bisa kita dimanfaatkan. Tirto apa Tirta? Tirta, Dokter Tirta, iya. Mungkin karena saya orang Jawa jadinya Tirto. Enggak itu, ini aja.